Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama fikih itu menyebutkan bahwasanya ketika masuk di bab penyembelihan kurban atau kurban, mereka sebut dengan al-adhiyah atau al-udhiyah. Apa yang dimaksud dengan al-udhiyah? Taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahr bi syara'itin makhsusatin. Iya. Yaitu apa-apa yang disembelih, apa-apa yang dipotong, iya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini menunjukkan bahwasanya kurban itu adalah dengan menyembelih, ya, dengan menyembelih, bukan dengan menggantinya seperti sumbangan, ya, menggantinya. Misalnya sembelihan harganya 20 juta. Tidak mau ribet, tidak mau repot, ya, ganti saja dengan uang 20 juta sumbang. Itu bukan kurban namanya. Itu memang korban, ya. Korban, tapi bukan kurban. Ya, tetap korban, dia korban duit, ya. Nah, tapi tidak termasuk kurban. Kenapa? Keluar dari definisi. Ya, keluar dari definisi. Apa yang disembelih? Ya, nah, apa yang disembelih? Bukan dengan mengganti dengan nilai yang sama dengan sembelihan tersebut, tidak. Kemudian taqarruban ila Allah, ia menyembelih, ya, atau mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih kurbannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dibangun di atas keikhlasan, ya. Sehingga ketika ada yang mungkin memotong hewan kurban atau mewakilkan hewan kurbannya dipotong orang lain, tapi niatnya bukan taqarrub ila Allah, seperti misalnya untuk pencitraan, ya, atau dekat-dekat dengan musim kampanye, ya, atau hal-hal lain yang tujuannya supaya namanya itu diingat, dikenang, dan selanjutnya ia akan menjadi opsi untuk dipilih pada pemilihan berikutnya. Nah, ini diperbaiki, ya, sebab ya keluar dari definisi berkurban, ya, dan sama dengan yang tadi, dia juga berkorban, ya, sudah berkorban dan seterusnya, tapi bukan kurban. Nah, kemudian fi ayyamin nahar, itu kapan disembelih? Pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Zulhijjah, ya. Nah, dan ditambah dengan 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Iya. Kapan masuknya hari nahar tanggal 10 Zulhijjah? Masuknya itu ketika apa? Masuknya hari tersebut itu dengan terbenamnya matahari, ya. Terbenamnya matahari itu sudah menunjukkan pergantian hari. Iya. Itu kalau menentukan masuknya hari nahar, ya. Adapun menentukan kapan dipotong itu lain lagi, ya. Kapan dipotong, iya, diterangkan di dalam hadis, iya, oleh Rasulullah SAW bahwasanya dipotong setelah pelaksanaan sholat Id. Nah, tapi di sini di pengertian, di definisi disebutkan, ya, dimulai pada hari nahar, ya, dimulai pada hari nahar. Itu artinya
kapan ada yang memotong sebelum hari nahar, ya, sebelum hari nahar, atau dia memotong setelah hari tasyrik, maka itu tidak termasuk kurban. Iya, itu paling jauh disebut korban juga. Ya, mungkin dia memotong banyak ayam, banyak sapi, banyak kambing, banyak onta, tapi dilakukan sebelum hari nahar. Iya, atau dilakukan setelah hari tasyrik, maka itu bukan kurban, keluar dalam cakupan definisi. Ya, keluar dalam cakupan definisi, kecuali mereka yang ada halangan yang tidak bisa dihindari. Ya, contoh, dia sudah memesan sapi, sudah memesan onta atau memesan kambing. Nah, sudah pesan, sudah diiyakan, sudah deal antara pihak pemesan dan pihak yang dipesan, akan diantarkan pada hari nahar, ya, pada hari nahar atau sebelum hari nahar. Iya, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ternyata dalam proses transportasi binatang tersebut terjadi hal-hal di luar dugaan. Ya, mungkin sapinya tidak diikat dengan baik di atas mobil, sapinya loncat, ya, dan hilang entah kemana, dan seterusnya. Akhirnya disuruh cari, ya, pas didapat ternyata sudah lewat hari tasyrik. Bagaimana dalam kondisi seperti ini? Dalam kondisi seperti ini, itu tetap boleh dia memotong, sebab asalnya hewan tersebut sudah diniatkan untuk apa? Untuk penyembelihan pada hari nahar dan pada hari tasyrik. Hanya saja terjadi hal yang di luar kemampuan manusia, ya. Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Seseorang tidak dibebani, ya, nah, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Berbeda halnya kalau ada unsur kesengajaan, ya, ada unsur kesengajaan. Seperti misalnya dia sudah beli sapi, lalu sapi tersebut dia simpan di belakang rumahnya, sengaja dikasih longgar itu talinya, ya, sengaja dikasih longgar itu talinya. Nah, maka yang seperti ini ada unsur kesengajaan, ya. Atau dia tahu bahwasanya di kawasannya itu banyak pencuri ternak, banyak pencuri sapi, tapi dia tetap ngotot untuk simpan di belakang rumahnya tanpa dilengkapi dengan sistem security yang mumpuni, ya. Nah, itu sama saja menawarkan, ya, ikan kering, ikan teri kepada kucing. Nah, dia tidak punya kemampuan dalam sistem security. Tidak mungkin juga dia 24 jam jaga tuh sapi, ya. Mau pasang CCTV juga, iya. Kalau pencurinya cerdas, dia bisa hindari CCTV dan seterusnya. Nah, ini ada kesan, ya, semacam kesengajaan, ya. Maka jemaah sekalian, selama hal tersebut, ya, tidak ada unsur kesengajaan di luar dugaan, maka tetap hewan kurbannya yang disembelih itu adalah sah. Kemudian bisyara'itin mahsusah, dengan syarat-syarat yang khusus, ya. Nah, ini yang perlu untuk kita kaji, ya, syarat-syarat khusus. Sebab ini ibadah sebagaimana ibadah yang lain ada syarat-syaratnya, ya, tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan, pokoknya saya mau kurban, apa saja saya mau kurbankan, yang penting kurban, ya. Misalnya ada yang mau kurban dengan ayam, ya. Kenapa? Cuman ayam yang dia punya, ya. Nah, apakah masuk kategori kurban? Dilihat nanti syaratnya, masuk enggak? Atau ada yang ingin kurban dengan kuda. Kenapa? Sebab di daerahnya itu tidak ada onta, tidak ada sapi, kambing juga masih kecil-kecil. Iya. Apakah
memenuhi syarat yang seperti ini, itu nanti di pembahasan apa? Iya, nanti di pembahasan jenis hewan kurban. Ya, yang jelas ada syarat-syarat khusus. Ya, tidak boleh seenaknya kita melakukan, kita mau berkurban, seenaknya kita memilih binatang yang hendak dikurbankan, kemudian seenaknya kita memilih hari yang kita mau tentukan untuk dikurbankan, bahkan kita sendiri ya tidak memenuhi syarat. Ya, kita sendiri tidak memenuhi syarat. Seperti misalnya ada yang sampai berutang. Ya, sampai berutang untuk kurban. Ya, kenapa dia berutang? Sebab tetangganya itu kurban, masa dia tidak? Ya, akhirnya dia berutang untuk berkurban. Nah, bagaimana yang seperti ini? Kata para ulama, iya, ini kalau misalnya dia berutang dan pasti dia bisa bayar utangnya kepada yang dia berutang kepadanya dan tidak membebani kehidupannya, ya, maka itu tidak mengapa. Sebab pasti, ya, maksudnya seperti dia sedang menunggu uangnya tiba, uangnya cair. Hanya qadarullah mungkin nanti setelah Id, ya, baru cair. Iya, maka yang seperti ini dihitung ada kemampuan. Iya. Adapun yang berutang dan memang sama sekali tidak ada yang ditunggu, ya, yang ditunggu cuma khayalan, angan-angan kosong, maka yang seperti ini tidak boleh, ya, seperti ini tidak boleh. Nah, baik, ini definisi kurbannya. Nah,